Webinar Ngopi di IGI Kota Bogor, episode ke-13. Ngobrol pendidikan inspiratif, tema Guruku Inspirasiku. Selamat menikmati. Dari SMK SMAK Kota Bogor, dan tentunya kita juga akan mendengarkan berbagai pengalaman dari 3 pemateri atau narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu yang pertama Ibu Leoni Irina Mutiara. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Beliau Pak. sebagai juara Atikan Award tahun 2019. Yang kedua adalah Bapak Yayat. Selamat malam, Bapak Yayat. Bapak Yayat Suryatna, MPD. Beliau sebagai Guru Berprestasi Kota Bogor tahun 2018. Yang ketiga dan yang terakhir ini Ibu Amalia, Siti Amalia, MPD. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Beliau sebagai Guru Berprestasi Kota Bogor tahun 2017. Oke. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan ke moderator kita, yaitu Ibu Amalia M. Muafa. Waktu dan tempatnya saya persilahkan, Ibu. Terima kasih banyak kepada Bapak Andayu atas waktu yang telah diberikan. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru sekalian yang telah berkenan untuk hadir dan bergabung di webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan karena sudah meluangkan waktunya di agenda kesibukan masing-masing, dan saat ini malam minggu ya, tapi Bapak Ibu menyempatkan waktu untuk bisa hadir di webinar kita kali ini. Nah, untuk webinar kali ini, topik yang diangkat webinar ngopi ya, episode kali ini tidak kalah seru, tidak kalah menarik dari ngopi episode sebelumnya. Di mana kali ini topik yang diambil yaitu seputar Guruku Inspirasiku, catatan guru berprestasi. Nah, ini bagi Bapak Ibu sekalian pasti memiliki motivasi untuk bisa bagaimanakah menjadi guru yang berprestasi. Telah hadir bersama kita ada 3 narasumber Bapak Ibu sekalian yang sudah mendapatkan penghargaan guru berprestasi. Yang pertama, kita sambut bersama, yaitu Ibu Leoni. Selamat malam, Ibu Leoni. Selamat malam, Bu Aang. Selamat malam, Bapak Ibu. Nah, Ibu Leoni ini, beliau merupakan guru peraih juara 2 Atikan Jabar 2019, kategori Whiteboard Animation, dan saat ini aktif mengajar di SMK SMAK Bogor. Dan narasumber yang kedua, juga tidak kalah berprestasi, yaitu Bapak Yayat Suryatna MPD. Selamat malam Bapak Yayat Suryatna. Selamat malam Ibu Amalia. Nah, beliau ini merupakan peraih guru berprestasi Kota Bogor di tahun 2018. Peringkat pertama, dan pada tahun 2017 beliau meraih peringkat ketiga guru berprestasi Kota Bogor. Wow, sangat menarik sekali ini ya. Sangat luar biasa narasumber kita kali ini ya. Dan narasumber yang ketiga juga tidak kalah dari sebelumnya ya, yaitu Ibu Siti Amalia. Wah, kebetulan namanya sama. Selamat malam Ibu Siti Amalia. Beliau ini merupakan peraih juara 1 guru berprestasi SMP di Kota Bogor pada tahun 2017, dan saat ini aktif mengajar di SMP Negeri 17 Kota Bogor. Nah, selama kurang lebih nanti 1 jam ke depan, kita akan berdialog seputar apa itu Atikan Award, kemudian guru berprestasi itu bagaimana, kemudian
persiapan, apa saja yang harus kita persiapkan untuk bisa menjadi guru berprestasi, dan mungkin nanti Bapak Ibu narasumber sekalian bisa juga berbagi tips untuk bisa menginspirasi lingkungan sekitar. Selama 1 jam ke depan, kita akan membahas tentang obrolan tersebut, dan nanti dilanjutkan kurang lebih mungkin 20 menit, 20-30 menit, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dari Bapak Ibu hadirin sekalian. Nah, baik. Oh ya, mohon maaf, Bapak Andayung, Oh nanti iya, baik. kemungkinan Bapak Ibu narasumber kita ini akan membagikan foto-foto Oh iya, ketika ketika mengikuti penghargaan. Jadi Iya. mungkin mohon bantuan kepada Bapak Andayu selaku host untuk bisa membantu share screen, mungkin begitu ya Bapak ya. Oh iya. Ya, baik. Kita mulai saja dialog seputar guru berprestasi ini ya. Jadi nanti saya akan bertanya secara bergantian, begitu ya Bapak Ibu narasumber. Nah, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Leoni. Ibu Leoni, pada tahun 2019 ya, berhasil meraih penghargaan, yaitu juara 2 Atikan Jabar 2019 di kategori Whiteboard Animation. Nah, sebetulnya apa itu Ibu Atikan Jabar 2019 dan gimanakah kita bisa mendapatkan informasi tersebut? Oke, baik Bu Aam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya Leoni dari Smako. Pada waktu 2009, pertama saya mengikuti Atikan itu ketika tahun 2018. Lalu kemudian 2018 ini saya masuk final pun enggak gitu. Pengalaman gitu ya, pengalaman pertama. Lalu 2019 saya mencoba lagi dan ya puji syukurnya dapat juara gitu. Nah, Atikan itu singkatan dari Anugerah Karya Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan. Nah, Atikan Award ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Anugerah ini ditujukan oleh siswa, guru, dan satuan pendidikan. Jadi sekolah sebagai satuan pendidikan pun bisa ikut lomba ini. Dan waktu itu ada beberapa kategori yang bisa diikuti, seperti whiteboard animation, lalu media interaktif, ada juga film dokumenter, 3D modeling, visualisasi pembelajaran AR, produk kreatif, waste recycle, IoT, robotika, dan masih banyak sekali. Waktu itu ada 10 kalau nggak 11 gitu kategori yang bisa diikuti. Kita sebagai guru perorangan, maupun kita bisa juga berkolaborasi dengan siswa, atau bisa juga sekolah sendiri sebagai satuan pendidikan. Gitu, Bu Am. Oh iya, menarik. Nah, awal mulanya ini Bu Leoni, ketika Ibu bisa mengikuti perlombaan tersebut, nah informasi yang bisa kita dapatkan itu dari mana Ibu? Kan kita kadang ada keinginan ya Ibu ya untuk bisa mengikuti penghargaan semacam itu, tapi kita terkadang nggak tahu nih di mana nih kita harus mengakses informasi. Mungkin Ibu bisa berbagi kepada kita semua di sini, Bapak Ibu guru sekalian. Ya, pada waktu itu saya dapat informasi dari kepala sekolah kami, Bu Dwi Karyandari, dan kebetulan Ibu ada di sini. Selamat malam Ibu. Waktu itu kepala sekolah kami men-share informasi ini di grup sekolah kami. Dan jika Bapak Ibu mau melihat informasinya tentang Atikan ini, ada di websitenya Disdik Provinsi Jawa Barat, disdik.jabarprof.go.id. Di situ secara lengkap tersedia informasi tentang Atikan Jabar. Demikian. Oh ya, baik. Jadi kepada Bapak Ibu guru sekalian yang ingin mengakses informasi seputar Atikan, Bapak Ibu bisa mengakses di website Disdik Provinsi Jawa Barat, begitu ya Bu Leoni ya? Iya. Ya, oke. Nah, kita lanjut nih kepada narasumber kita berikutnya, guru inspiratif berikutnya, yaitu Ibu Siti Amalia. Selamat malam Ibu Siti Amalia.
Selamat malam. Ya, Ibu Siti Amalia, pada tahun 2017 berhasil meraih juara 1 guru berprestasi di Kota Bogor. Wow, itu prestasi yang sangat luar biasa. Bisakah Ibu menceritakan apakah itu guru berprestasi? Lalu dari mana juga informasi tersebut bisa kita akses? Karena jujur saya juga kurang tahu seputar informasi penghargaan-penghargaan ini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Guru berprestasi itu ajang guru yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan setiap tahunnya. Kecuali mungkin 2020 ya, karena ada pandemik, jadinya tidak diselenggarakan. Tapi kota-kota lain menyelenggarakan gitu ya, karena teman-teman saya juga ada yang juara. Nah, dari awal saya mengajar sudah ada sudah ada infonya ya. Kadang-kadang kepala sekolah mengatakan kalau misalnya mengumumkan kalau misalnya ada lomba guru berprestasi gitu. Sinyal saya kedengar? Suara saya kedengar? Jelas? Jelas Ibu, jelas. Nah, kemudian ketika saya pindah ke sekolah yang baru, saya sempat di sekolah sebelumnya saya juara OGN, juara 1 OGN, kemudian saya juga ketika pindah saya mendapatkan beasiswa ke Australia. Nah, kemudian tahun 2014 itu saya memulai PTK saya yang pertama gitu, karena untuk guru kan memang harus penelitian ya. Saya mencoba untuk menulis PTK saya yang pertama. Nah, teman-teman saya bilang, ayo ikut Gupres gitu. Ayo ikut Gupres. Aduh, saya merasa tahun 2014 itu saya belum apa-apa gitu. Baru istilahnya amunisinya ke Australia, juara 1 OGN dan PTK 1 gitu kan. Belum apa-apa, pokoknya belum aktif di mana-mana. Saya bilang saya nggak sanggup. Kalau cuma sekedar ikutan, saya cuman kalau misalnya untuk ngejar juara saya nggak bisa. Nah, kemudian akhirnya saya mempersiapkan diri. Waktu itu biasanya ketika di sekolah-sekolah itu untuk yang tingkat kota ya, yang maju ke Gupres itu biasanya ditunjuk sama kepala sekolah gitu. Oh kamu aja, oh ya kamu aja. Biasanya ada sekolah yang guru-gurunya nggak pada mau, akhirnya tidak menurunkan gitu. Nah tapi kita juga bisa mengajukan diri gitu. Sama seperti saya waktu itu saya mengajukan diri karena bertahun-tahun saya disuruh untuk ikut dan akhirnya tahun 2016 saya mengajukan diri. Ya udah Pak, saya siap gitu. Setelah dipaksa setiap tahun ya, tahun 2016 itu saya siap dan saya gagal waktu itu. Entah kenapa di mana gagalnya ya, karena ya kegagalan itu cambuk untuk ke selanjutnya. Nah kemudian 2017 saya coba ikut lagi dan juara 1 gitu. Mungkin foto-fotonya bisa di-share Pak Andayu? Oh iya, sebentar Ibu. Ya. Atau enggak dari saya bisa? Oh boleh Ibu. Okay. Ibu dia udah di co-host ya. Ya, oh ya. Ya mungkin bisa ya berbagi foto Ibu. Nah. Iya. Sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Ini waktu juara 1 OSN dulu namanya OSN, Olimpiade Sains Nasional Guru Matematika SMP 2013. Saya juara 1 guru matematikanya yang SMP. Ini yang sebelah kanan, ini Pak Teddy sudah almarhum. Kemudian yang sebelah kiri waktu tingkat kota, yang sebelah kanan waktu kita ke provinsi. Jadi setiap juara 1 baik itu SMA ini ada kimia, fisika, biologi ya, kalau SMP itu matematika sama IPA gitu. Itu semuanya ke provinsi dan ini kita dikasih diukur baju seragam untuk ke provinsi dan kita bertanding lagi di sana. Kemudian ini waktu saya mendapatkan teacher training tahun 2013 ke Adelaide, Australia. Kita transit dulu ke Sydney, sempat foto-foto di Opera House, kemudian di Adelaide-nya selama 3 minggu. Gitu. Ini beasiswa ini sudah tidak ada sekarang. Ini beasiswa dari Provinsi Jawa Barat. Kemudian ini waktu saya juara 1 guru berprestasi SMP tahun 2017. Nah, ini waktu di tingkat kotanya sebelah kiri dan sebelah kanannya waktu kita ke provinsi. Jadi di provinsi itu bertemu dengan 27 juara 1 27 kota dan kabupaten se-Jawa Barat. Dan itu dipilih lagi juara 1 untuk ke nasional gitu. Ini yang SMP. Jadi ada yang SD, SMP, SMA, SMK gitu. Nah, kemudian
ini prestasi yang lain, yaitu ada 100 Guru Penulis Jawa Barat 2017. Saya tidak menghadiri karena waktu itu bertepatan dengan Gupres di Jabar Parasamya Susastra Nugraha 2020. Saya juga tidak menghadiri. Ini guru penulis juga karena waktu itu pandemik. Kemudian penulis jurnal paling produktif batch 39 di Universitas Pelita Harapan atau UPH tahun 2020. Ini saya dikasih kayak sertifikatnya gitu karena saya senang nulis di jurnal begitu. Nah, kemudian yang harus dipersiapkan portofolio selama 3 atau 5 tahun terakhir. Saya waktu itu 2017, saya mempersiapkan dari 2013, jadi 4 tahun terakhir. Gitu. Apa yang sudah kita lakukan selama di kelas, ada penelitian, atau misalnya kita mengajar dengan sesuatu yang baru, kita tulis, terus udah gitu RPP-nya kita kumpulkan, lalu di tingkat sekolah kita misalnya membimbing guru atau membimbing siswa, kita tulis juga jadi surat tugas atau apa kita kumpulkan. Di tingkat kota kita misalnya ikut seminar, ikut MGMP, atau kita memberikan pelatihan kepada guru-guru tingkat kota, itu kita arsipkan dan ada surat tugasnya untuk portofolio. Di tingkat provinsi, apakah kita aktif di organisasi tingkat provinsi atau tingkat nasional, apa kita ikut webinar atau seminar-seminar atau workshop, nah kita bisa ditulis. Jadi memang harus rajin mengarsipkan ya, kalau misalnya mau ikut seperti ini. Nah, kalau misalnya mau ikut Gupres, berarti kalau misalnya sekarang Bapak Ibu belum baru berencana, berarti difikirkan untuk 3 tahun ke depan. Apa yang akan dilaksanakan selama 3 tahun ke depan. Jadi nggak bisa misalnya tahun ini, aku mau ikutan, belum ada PTK. PTK tuh benar-benar sangat, penelitian tingkat kelas ya, sangat itu nyawanya Gupres. Jadi kalau misalnya belum bikin PTK, mending mundur dulu. Tahun depan ikut lagi, masih ada gitu. Jadinya kita persiapkan dulu, baru bisa kesananya, bisa ikut gitu. Dan ketika di provinsi ternyata bagus-bagus gitu temennya. Sungguh ketika kita di kota itu kan juara 1 Gupres Kota Bogor gitu kan, dianggap guru yang berprestasi di Kota Bogor tahun 2017. Ternyata di provinsi nggak ada apa-apanya. Itu saya di provinsi juara belasan, urutannya ke belasan. Dan ya ampun, itu yang juara 1 ya bisa ke tingkat nasional, dan di nasional itu dia juara 4 gitu, keren banget. Saya banyak belajar gitu. Terus yang juara 2 itu udah aktifnya di mana-mana dan tulisannya udah banyak, dan banyak membimbing guru-guru dan siswa seperti itu. Dan tahun 2017 itu saya posisinya posisi saya ini ada 1 PTK, 4 best practice, 6 buku, mengikuti dan mengisi pelatihan seminar, membimbing siswa dan guru, ada media pembelajaran dan aktif organisasi. Nah, ketika 2018 ketika Pak Yayat juara itu beda lagi. Gitu. Jadi setiap juara setiap tahun itu punya keunikan sendiri-sendiri. Ketika 2019 Bu Heni SMP 12 juara, itu pun punya keunikan tersendiri. Seperti itu. Jadi tidak melulu misalnya, saya seperti ini. Nah, berarti nanti untuk 2021 misalnya ada lomba Gupres, saya seperti ini lagi, enggak gitu. Jadi setiap tahun punya keunikan sendiri-sendiri. Mungkin begitu Bu Amalia. Oh ya, wow, penjelasan yang sangat menarik Ibu. Berarti kita nggak bisa dadakan ya Ibu ya ini ya? Nggak bisa ya. Ya, setidaknya persiapkan ya bagi Bapak Ibu guru sekalian, ya saya ulang, mungkin yang baru bergabung dengan kami, saya ulang kembali. Jadi bagi Bapak Ibu guru sekalian yang ingin mengikuti Guru Berprestasi ini, tidak bisa dadakan ya. Butuh waktu persiapan yang cukup lama, sekitar 3-4 tahun, begitu ya Ibu ya? Sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun ke depan. Itu. Nah, oh ya Bu, saya ingin tanyakan ini Bu, apakah harus punya inovasi dalam mengajar gitu Bu? Atau cukup kumpulkan portofolio yang Ibu sebutkan tadi gitu? Iya, harus ada keunikan tersendiri ya. Jadi di sini saya sudah menuliskan keywordnya. Kita harus rasa ingin tahunya harus dipupuk. Misalnya apa nih yang sesuatu yang baru di kelas, atau misalnya untuk sekolahan kita apa sesuatu yang baru, dan keunikan kita apa? Misalnya
sama-sama orang lain satu Jawa Barat ngumpulin PTK, tapi PTK kita sesuatu yang berbeda. Sama-sama guru-guru SMP, guru-guru yang ikut lomba di tingkat kota ngumpulin PTK, tapi PTK kita beda, gitu. Seperti itu. Dan leadership itu kunci dari guru berprestasi ya. Biasanya guru-guru berprestasi kelihatan leadershipnya seperti apa. Gitu. Oh iya, ya. Baik Bu. Berarti PTK ini yang utama ya Bu ya? Baik. Baik Ibu, nanti kita akan ngobrol lagi ya Ibu ya. Sekarang kita lanjut dulu ke narasumber berikutnya, yaitu Bapak Yayat. Bapak Yayat, halo Bapak Yayat. Selamat malam Bapak. Halo, selamat malam. Oh ya, Bapak Yayat. Bapak Yayat merupakan meraih penghargaan guru berprestasi ya Bapak ya, juga sama ya? Ya, kalau sama. Kalau sebelumnya Ibu Siti Amalia tadi peraih penghargaan guru berprestasi di tahun 2017, kalau Bapak Yayat di tahun 2018 ya Pak? Iya, betul. Dan juga peraih penghargaan Inobel ya Pak? Finalis. Finalis, oke. Mungkin di sini kami ingin tahu juga Bapak, Inobel itu apa? Lalu bagaimanakah persiapannya? Dan seputar Inobel, silakan Bapak. Terima kasih, Mbak Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada kami. Akhirnya malam ini kita bisa bertemu di sini. Saya tadi juga berkomunikasi dengan Ibu Siti Amalia untuk menjaga-jaga jangan sampai bentrok, karena kalau bicara soal Gupres itu hampir sama. Ya, kemudian Ibu Amalia, kemudian ada masukan bagaimana kalau tentang Inobel. Jadi begini, tahun 2015 itu saya diundang oleh dinas untuk ikut terlibat dalam kegiatan perlombaan inovasi pembelajaran. Pada saat itu Inobel memang perwakilan dari kota kabupaten. Nah, kenapa diundangnya ke saya? Sebenarnya itu undangan itu ternyata saya GR aja. Kenapa ke saya? Ternyata bukan. Itu undangan itu oleh Dinas Pendidikan disampaikan ke seluruh kepala sekolah, disampaikan ke ketua MGMP. Siapa yang masuk? Nah, rupanya tidak ada yang memasukkan proposal gitu. Nah, akhirnya kesempatan itu karena saya yang memasukkan proposal, oleh dinas dikirimkan ke Jakarta dan saya terpilih sebagai salah satu dari 34 finalis seluruh Indonesia. Jadi finalis itu sebenarnya ada 102 dengan 3 kategori. Kategori MIPA, bahasa, sosial, dan kategori apa ya? Kategori olahraga, kesenian, dan lain-lain. Jadi ketika itu saya bersaing dengan teman-teman yang lain yang hampir sama, banyak yang dadakan juga, tapi tetap yang terbaik itu yang sudah mempersiapkan 1 atau 2 tahun sebelumnya. Itu tahun 2015. Nah, 2016 itu ada perubahan format. Perubahannya yang tadinya langsung final, nah tahun 2016 ada penyisihan. Bayangkan, ada penyisihan dulu. Nah, tapi penyisihannya enak. Penyisihannya kita diundang ke hotel, bentuknya workshop. Jadi bukan bersaing, tidak, bentuknya workshop. Tugasnya adalah untuk memperbaiki karya tulis. Nah, supaya sesuai dengan standar. Nah, dari hasil perbaikan itulah dilihat konsistensi kepenulisan, kemudian yang ukurannya pasti tidak bisa meleset dan tidak bisa direkayasa, itu adalah similarity.
Jadi kalau similarity-nya terlalu tinggi, di atas 20%, maka itu akan di-drop. Jadi similarity haruslah rendah. Walaupun itu, tapi kalau similarity terlalu rendah, 0%, itu malah diragukan. Karena pasti harus ada kesamaan. Contohnya begini. Format penulisan bab 1 pendahuluan itu di semua karya ilmiah pasti seperti itu. Bab 1 pendahuluan. A latar belakang. Ya, jadi maka itu pasti sama. Minimal 0,05, 1%, 2% itu pasti ada kesamaan. Daftar pustaka formatnya pasti sama, mirip-mirip. Ada yang apa, ada yang Harvard, dan lain-lain, itu banyak formatnya. Jadi seperti itu tahun 2016. Kebetulan juga saya masuk juga ke final juga. Jadi setelah semifinal masuk juga ke final. Tapi di final tidak bisa berbuat banyak lagi. Walaupun sudah berusaha, ya rezeki belum sampai ke sana lah. Ya. Tahun 2017 sebenarnya ini masuk ke semifinal, ikut juga, tapi gagal ke finalnya. Kenapa gagal? Karena di sini saya tidak maksimal melakukan perubahan. Jadi begini, ketika similarity test, nilai saya sudah di angka 13%. Artinya sudah sangat unik, sudah tidak banyak plagiasi. Jadi saya tidak melakukan banyak perubahan. Nah, rupanya selera juri tidak seperti itu. Justru harus melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan masukan dari narasumber. Jadi ya, karena tidak ada perubahan dibandingkan dengan naskah sebelumnya, akhirnya tidak masuk ke final. Nah, tahun 2018 dan 2019 ikut lagi. Tentu saja ketika polanya masih sama, tapi begini. Ini ada sedikit perbedaan lagi 2018 dan 2019. Kita memasukkan naskah itu secara online. Jadi sudah tidak offline dikirim lagi via pos, JNE, Tiki dan lain-lain, tapi sudah langsung online. Jadi kita masukkan langsung PDF-nya, dan itu sudah dengan format yang jadi. Jadi tanda tangan pun sudah di-scan semuanya. Ini sebenarnya memudahkan, tapi juga agak menyulitkan karena kita tidak bisa melakukan editing lain-lain. Pokoknya yang sudah dikirim sudah selesai. Dan deadline-nya tetap adalah jam 23.59. Lewat 1 detik saja sudah tidak bisa masuk lagi. Jadi memang Inobel berkembang yang tadinya dari manual menjadi digital, dan persyaratannya juga menjadi sangat lebih ketat lagi. Misalnya yang tadinya boleh hanya memakai PTK, penelitian tindakan keras, tapi kemudian ketika penjurian Anda memakai PTK, ini kan inovasi harusnya memakai 4D, define, design, develop. Jadi sudah metodologi penelitiannya berbeda lagi, atau ADI gitu kan. Ya, jadi kita menggunakan teknik penelitian pengembangan. Nah, tentu saja di sini kalau tidak mempersiapkan seperti itu, tidak akan pernah bisa maju. Tapi begini, yang saya dapatkan dari Inobel itu adalah, walaupun setiap tahun ikut BIMTEK, bimbingan teknis, itu setiap tahun pasti ada hal yang baru dan terus berkembang. Termasuk bagaimana penulisan, bagaimana pola penelitiannya seperti apa. Jadi itu terus berkembang. Termasuk juga isu-isu terbaru. Jadi ketika teman-teman di Bogor belum ramai menggunakan Kahoot,
kita di Inobel sudah duluan dapat Kahoot gitu kan, dapat kuisis. Wah, ini masih baru ya. Iya, jadi belum pada ramai kita sudah pakai. Jadi teknologi penilaian, teknologi pembelajaran pun kita dapatkan di sana. Jadi manfaatnya seperti itu. Lalu mungkin satu hal lagi, pertanyaannya begini, apakah ada, kalau inovasi itu kan ada hal yang baru, ya kan? Hal yang barunya itu apa? Itu. Nah, hal yang baru itu bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk metodologi, bisa dalam bentuk media pembelajaran, banyak hal yang bisa dilakukan. Intinya mengedepankan inovasi dalam pembelajaran, tapi bukan cuma inovasi. Inovasinya nggak penting gitu kan. Inovasi itu berdampak pada pembelajaran. Inovasi itu berdampak terhadap hasil belajar. Nah, ini kata kuncinya. Jadi kalau hanya sekedar inovasi tapi tidak berdampak terhadap hasil belajar, tidak berdampak pada pembelajaran, itu juga tidak terlalu penting gitu kayaknya sih. Tidak terlalu bernilai gitu ya, tidak Pak? Tidak bernilai, betul. Ya mungkin itu dulu dari saya. Mohon maaf udah terlalu panjang ini. Tidak apa-apa, Pak. Penjelasannya sangat lengkap sekali. Nah, berarti kira-kira nih, Pak, kalau kita ingin ikutan Inobel ini, berarti kan ini inovasi pembelajaran ya, Pak. Kira-kira butuh waktu berapa lama, Pak? Kalau tadi kan guru berprestasi sekitar 3-5 tahun. Kalau Inobel sendiri ini butuh berapa lama, Pak? Apakah juga cukup lama seperti guru berprestasi itu, Pak? Bayangkan saja bahwa kita perlu sampai kepada desain yang fix gitu ya. Begini, bayangkannya begini. Untuk vaksin corona sekarang, berapa banyak kali trial and error-nya sehingga sampai kepada tes praklinis dan tes klinis gitu kan. Kalau tes praklinis itu untuk binatang dulu, untuk hewan, sedangkan tes klinis kan untuk manusia. Tapi tes klinis itu kan sampai 3 kali. Itu kan untuk menguji itu. Tapi jangan lihat ini mengujinya seperti ini, tapi untuk mencapai formulasi yang bisa diteskannya itu berapa kali. Nah itu. Jadi sangat tergantung dari kemampuan guru itu memformulasikan inovasinya. Misalnya begini, ketika saya sampai yang di 2009 itu saya membuat tentang menara Indonesia. Itu itu 2018 saya membuat menara Indonesia. Itu idenya sudah 2016. Jadi pengujiannya juga lama gitu. Jadi tidak serta-merta saya punya ide A dicobakan, oh ini inovasi saya bagus. Itu harus dicobakan beberapa kali dicoba, keberhasilannya berapa, terus kita juga membuat catatan-catatan apa yang kurang, dan yang paling penting dalam kegiatan inovasi itu, lomba Inobel itu, karya kita wajib didesiminasikan terlebih dahulu sebelum diajukan ke dalam lomba. Itu wajib. Jadi karena wajibnya itu apa? Satu, harus ada surat keterangan, harus ada bukti fisik bahwa kita telah melakukan desiminasi. Dan hasil desiminasi itu, gitu ya, yang menariknya nih di Inobel. Hasil dari desiminasi itu bisa dimasukkan menjadi saran di bab 4. Jadi ada keterkaitan. Jadi ketika desiminasi, apakah ini bisa dilaksanakan, apa kekurangannya, apa kelebihannya, itu menjadi bagian di saran pada bab 4. Jadi kalau misalnya tidak ada kalimat berdasarkan desiminasi di bab 4 itu, maka itu dianggap untuk apa ada desiminasi. Ya, baik. Berarti diseminasi sebagai sarana untuk evaluasi dari inovasi pembelajaran tersebut gitu ya, Pak? Betul. Ya. Baik, Bapak Yayat. Nanti kita kembali lagi ke Bapak Yayat. Sekarang kita ke Ibu Leoni lagi. Ibu Leoni, ketika mengikuti Lomba Atikan Award ini,
kira-kira butuh berapa lama persiapan ya Ibu? Dan mungkin nanti Ibu bisa sekalian membagikan dokumentasinya ketika mengikuti Atikan Award ini, Ibu. Ya. Yang pasti waktu itu nggak sekali daftar langsung menang gitu ya, karena ketika saya pertama kali daftar itu saya masih meraba-raba nih, kira-kira seperti apa sih standarnya yang diinginkan begitu. Waktu 2018 itu saya mendaftar kategori media interaktif. Nah, di bayangan saya media interaktif itu ya kita bisa klik-klik lalu muncul responnya apa gitu. Nah, waktu itu yang saya bayangkan hanya PowerPoint, karena saya bisanya waktu itu hanya PowerPoint gitu. Nah, saya main di itunya aja sih, transition dan efek-efeknya gitu. Jadi ketika bikin slideshow materi gitu, nanti di belakangnya diakhiri dengan soal tanya jawab gitu ya, Q&A. Nah, kalau kita jawab A, ternyata jawabannya bukan A, nanti akan ada respon yang muncul. Ketika kita jawabnya B dan ternyata itu adalah jawabannya, nanti akan ada respon yang muncul begitu. Menurut saya itu sudah cukup menarik waktu itu. Tapi ternyata tidak masuk final gitu. Nah, tahun 2019 saya kembali mendaftar lagi, pindah haluan nih ceritanya, karena media interaktif waktu itu saya merasa masih kurang nih bekalnya gitu. 1 tahun kemudian saya mencoba kategori whiteboard animation, dan kebetulan beberapa bulan sebelum mengikuti lomba ini saya ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh Siamolek. Nah, ini saya suka banget mengikuti training gitu ya yang diselenggarakan oleh Siamolek, karena Siamolek ini banyak membuat kita jadi lebih lebih kreatif dan paham bagaimana cara membuat media pembelajaran yang baik berbasis teknologi begitu. Jadi berbekal training saya dari Siamolek, saya beberapa bulan sebelumnya itu saya mencoba bikin video-video biasa lah untuk mengajar gitu. Tapi ketika lomba ini ada, itu sudah beberapa bulan, jadi saya ya lumayan familiar lah begitu dengan aplikasinya. Jadi ya saya mencoba whiteboard animation ini. Juga saya waktu itu ada teman saya yaitu Bu Tri Octavia, di sini juga ada Bu Tri Octavia. Bu Tri Octavia ini dulu juga juara 3 whiteboard animation tahun 2018. Jadi waktu 2018 itu saya ikut media interaktif, Bu Fia mengikuti whiteboard animation, dan Bu Fia juga banyak sharing tentang bagaimana lombanya gitu. Jadi ya mungkin kita harus terbiasa dulu dengan program untuk membuat whiteboard animation-nya ini. Sebulan 2 bulan menurut saya bisa sih, tapi kayak masih dasarnya aja gitu. Perlu beberapa bulan untuk kita membuat diri kita lebih familiar dengan programnya, bisa ngutik-ngutik programnya gitu. Dan sedikit saya boleh sharing tentang tentang waktu itu yang saya buat. Nah, ini waktu ini PPT yang tahun 2018 itu Bu Fia sharing kalau yang whiteboard animation ini ada 2 step gitu. Yang pertama penyisihan, yang kedua final, dan di final ini kita harus bikin sesuatu yang baru lagi gitu, video. Tapi untuk yang kedua, yang 2019 saya ikut itu, pertama kita membuat dari sudah siapkan sebelumnya, lalu finalnya kita tidak membuat lagi, tapi kita mempresentasikan kenapa sih dibuat seperti ini dan apa yang mendasarinya gitu. Waktu itu saya karena masih level beginner ya, untuk membuat animasi itu ya tidak mudah gitu. Saya pakai aplikasi namanya Sparko Video Scribe edisi 2.3.7. Ini beberapa frame yang saya buat menjadi video animasi begitu. Lalu
Untuk kontennya sendiri ada beberapa frame. Yang pertama opening, title, konten ada 9 frame, lalu closing ada 1 frame. Waktu itu menurut hasil evaluasi diri saya sendiri, kenapa saya waktu itu belum mendapatkan juara 1 gitu ya. Banyak sekali yang saya pelajari ketika di final itu, karena finalnya jurinya adalah dosen dan juga animator gitu ya. Kita sebagai guru grogi juga nih yang menilai kok langsung animator gitu. Iya, betul. Animator sudah ya lumayan terkenal gitu di Jawa Barat. Waktu itu evaluasinya adalah palet warna atau apa ya namanya, jenis warna yang saya pilih itu tidak sesuai. Di opening saya pilih palet warna yang bright atau apa gitu. Sedangkan di konten dan selanjutnya itu saya pakai warna pastel, jadi kayak kurang match gitu ya. Iya. Dan banyak banget yang saya dapatkan ketika waktu penjurian waktu itu. Bapak jurinya ini sangat-sangat apa ya, detail ya Bu. Kasih kritik sana sini, tapi saya senang gitu karena oh ternyata harus begini ya gitu. Lalu ketika lomba itu pun saya juga jadi menurut saya kalau untuk juara 1 gitu ya, itu mungkin ya kalau langsung ikut juara 1 gitu hebat banget berarti. Yang mungkin perlu beberapa pengalaman gitu ya masuk. Berarti udah punya skill banget ya yang baru ikutan terus langsung juara 1 itu Bu. Iya benar. Nah ini foto ketika malam anugerah waktu itu. Ini saya bersama Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dapat juara 2. Kelihatan fotonya Bu Am? Kelihatan Ibu. Ya. Jadi kelihatan. Ini saya bersama juara 1. Ini Bu Eva dari SMA 6. Ini tingkat, mohon maaf Ibu, ini tingkatnya Jawa Barat atau tingkat Jawa kota? Barat. Oh, udah Jawa Barat. Oh ya, baik. Wow, keren sekali. Lalu waktu itu nggak ada penyisihan dari kota karena ini ya Dinas Pendidikan Jawa Barat, jadi hanya membawai SMA, SMK dan MA. Jadi karena SMA, SMK kan di bawah provinsi gitu ya, jadi langsung di provinsi. Ini juara 3 dari Cibinong, saya lupa, PGRI Cibinong sepertinya. Ya. Dan wah keren sekali Ibu. Ada juga dan di lomba tersebut juga banyak yang bisa saya pelajari gitu. Iya. Dan saya kebetulan saya mengajar bahasa Inggris dan lombanya itu diwajibkan agar videonya video tentang sains, sedangkan saya bukan mengajar sains gitu. Ya, jadi saya harus. Temanya apa Bu? Saya waktu itu tentang organik dan inorganik, kimia organik dan anorganik. Pusing. Iya. Saya banyak belajar persiapan dari Bu Devi, dari Pak Rusman gitu ya. Jadi ini dari guru organik gitu ya. Nah, iya, dari guru organik di sekolah kami gitu. Iya. Ini alat-alatnya juga saya pinjam dari beliau. Dan banyak Oh, jadi selain video berupa whiteboard animation tadi, juga apakah ada kewajiban atau nilai plus gitu kalau juga membawa alat peraga seperti itu ya Bu? Mungkin ya, karena waktu itu tidak disebutkan kriteria penilaiannya secara gamblang gitu. Ini ketika pameran. Jadi semua peserta yang masuk ke final, kita dapat 1 booth untuk pameran. Jadi banyak sekali teknologi yang saya lihat dari siswa lain, dari sekolah lain, dari guru-guru lain, dan itu benar-benar jadi saya merasa kecil sekali di situ. Belum apa-apa dari teman-teman yang lain, ini keren-keren. Iya Bu. Tapi slide ngomong-ngomong Bu, slide Ibu tadi emang sangat menarik sekali sih Bu, slide yang Ibu bagikan tadi. Bagus Bu. Baik, kita lanjut ya Bu Leonie ya, sekalian ini. Bu Leonie nih, selama Ibu mengikuti penghargaan Atikan Award dan penghargaan-penghargaan lain,
apa sih yang memotivasi Ibu Leoni? Dan nanti juga untuk pertanyaan untuk narasumber lainnya juga ya Bapak Yayat dan juga Ibu Siti Amalia. Kita mulai dari Bu Leoni dulu. Apa yang memotivasi Ibu dan Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti penghargaan ini? Dan mungkin bisa diceritakan sedikit apakah menemui kendala, kesulitan? Silahkan Ibu. Kalau kendala pastinya terkendala karena kita untuk whiteboard animation saya waktu itu yang pertama kali, jadi bayangan untuk peserta lain seperti apa itu belum ada gitu. Dan yang kedua, karena ini bayangan saya animasi itu animasi yang seperti yang di film-film gitu ya. Saya pikirannya pengen ini itu, tapi nggak bisa gitu. Hanya aplikasi itu yang saya bisa, itu kendalanya. Nah, jadi hanya terbatas itu yang saya bisa gitu. Tapi ketika kesini tahun 2020 kemarin saya dapat pelatihan animasi dari sekolah, animasi yang sebetulnya gitu dari sekolah, pakai aplikasi yang profesional, ternyata memang sulit gitu. Jadi ya mungkin kesananya masih perlu proses. Lalu tentang motivasi, yang pertama motivasi saya sebenarnya nggak muluk-muluk sih, bukan pengen menginspirasi kenapa gitu. Kayak waktu itu saya ngelihat teman saya sibuk nih, Bu Fia sibuk, saya kok diem aja gitu, ya udahlah ikutan aja gitu. Lalu selanjutnya itu ini ketika saya ada di kelas, media pembelajaran saya misal video dari YouTube yang sudah ada atau PPT yang saya buat, itu rasanya masih masih kurang sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu. Karena itu buatan orang lain ya saya tidak bisa menuntut gitu. Yang saya bisa lakukan ya hanya kalau kita pengen ini yang seperti ini ya belajarlah bikin seperti itu, kita sendiri yang buat gitu. Jadi ketika saya pertama kali dapat training dari Syamolek itu saya senang nih, walaupun masih sederhana tapi kita bisa bikin video yang cukup sesuai dengan idealisme saya gitu, cukup sesuai dengan keinginan saya. Masih cukup ya, masih jauh dari kata-kata animasi yang sebenarnya. Jadi apa yang saya ingin paling tidak bisa sedikit saya realisasikan dengan saya bikin sendiri gitu. Kalau misal Bapak Ibu mau lihat videonya, sebentar saya mau share screen. Waktu itu videonya tentang kimia organik dan anorganik gitu. Saya bikin videonya ini juga berdasarkan apa yang saya pelajari dari rekan-rekan di sekolah yang mengajar organik dan kimia anorganik. Hello, I am Leonie Irina Mutiara of Lubbock Vocational School of Chemical Analyst. Our today's topic is the difference between organic and inorganic compounds. 1. Organic compounds are compounds which basically have carbon atoms as the main element in their structure, along with other atoms, such as basically do not have carbon, strong bases like 2. Organic compounds are the result of the activity of living things. But over the times, organic compounds can be synthesized in laboratory. For example, oxygen and carbon dioxide, which can be obtained from the nature. Covalent bond, because they have an ionic bond, which is a bond between metal and non-metal atoms. Only a few of them have covalent bond. To react. Nanti mungkin Ibu Leonie bisa membagikan link YouTube-nya supaya kami bisa melihat lebih lanjut ya Ibu Leonie. Baik,
Karena waktu terbatas, kita lanjut ke pembicara berikutnya, kepada Ibu Siti Amalia. Mungkin bisa diceritakan apa sih yang memotivasi Ibu untuk mengikuti penghargaan ini? Dan mungkin bisa juga dijelaskan kesulitan atau kendala yang dihadapi mungkin Ibu. Silahkan Ibu. Ya. Waktu tahun 2013, waktu saya kepilih menjadi fasilitator USAID tingkat Kota Bogor, dan kita fasilitator USAID itu dipertemukan di provinsi bersama tingkat kota yang lain. Di situ saya berkenalan dengan juara 2 guru berprestasi tahun 2000 berapa gitu ya, seorang bapak pengawas dari Indramayu. Nah itu beliau banyak menginspirasi saya, dan ayo kamu ikutan gitu loh, nggak apa-apa gagal dulu, nggak apa-apa, memang sedih, tapi nanti kamu akan mendapatkan pelajaran. Nah di situ saya ya kayaknya seru juga ya. Nah kemudian saya juga berteman dengan guru berprestasi yang lain yang kepilih di USAID itu gitu. Itu juga tuh guru berprestasi, kamu ikut aja, kamu banyak belajar ke dia gitu. Nah akhirnya saya tertarik gitu, terus sudah mulai mempersiapkan diri, dan ketika saya ada pertanyaan, saya bertanya ke beliau karena beliau sudah juara 2 tingkat nasional. Waktu itu kalau di provinsi juara 1-nya itu mendapatkan hadiah umroh, ini sebelum pandemik ya. Nah kemudian ketika di nasional itu biasanya jalan-jalan, misalnya juara 1 guru berprestasi ke Finlandia, yang juara 2-nya ke Jepang. Nah teman saya itu ke Jepang untuk mengikuti workshop. Kemudian saya coba belajar dari teman saya itu, cuman kendalanya itu waktu yang terbatas. Jadi kalau untuk tingkat Bogor itu pada zaman saya, ketika misalnya hari ini habis maghrib saya dinyatakan juara. Jadi pagi itu kita ngikutin lomba, kemudian para juri itu kan discuss ya, motret nilai-nilainya. Oh ini yang juara 1 ini gitu. Saya diberitahu habis maghrib kalau saya juara. Nah itu besoknya itu terakhir portofolio dikumpulkan ke provinsi. Jadi belum sempat apa-apa dari Kota Bogor itu gitu. Maksudnya persiapannya gitu. Jadi sangat dadakan sekali. Sedangkan untuk menembus ke nasional itu biasanya di Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY gitu ya. Itu mereka pemilihan guru berprestasi itu di semester 1. Jadi semester 1 itu sudah ada juara provinsi untuk dimajukan ke semester berikutnya begitu ya Bu? Ya, jadinya persiapannya panjang sekali. Jadi ketika misalnya ada PTK-nya kurang sesuai, itu nanti dikoreksi, diverifikasi lagi sama dinas. Oh ini kamu kurang nih pembimbing gurunya, pembimbingan siswanya, dikasih jadi narasumber di mana gitu. Terus udah gitu, oh kamu kurang ininya pembimbingan siswa, disuruh ngelatih siswa, atau misalnya hal yang lain, atau misalnya media pembelajaran ada yang kurang. Nah kalau kita itu persiapannya agak mepet gitu, jadi memang nggak bisa mepet untuk yang seperti ini gitu. Ya. Jadi memang butuh persiapan ya Ibu ya. Ya, baik. Nah kalau kepada Bapak Yayat nih, apa sih Pak yang memotivasi Bapak nih untuk mengikuti mulai dari Inobel, kemudian guru berprestasi di tahun 2017 dan penghargaan-penghargaan lain? Apa yang membuat Bapak termotivasi untuk mengikuti penghargaan tersebut? Dan mungkin bisa diceritakan juga apakah ada kendala ketika mengikuti penghargaan-penghargaan tersebut. Silahkan Bapak. Ya, baik. Terdengar ya suara saya? Terdengar, Pak. Baik. Gini, banyak hal yang memotivasi, antara lain semakin banyak tuduhan bahwa guru tidak berkualitas, itu bagi saya justru semakin harus membuktikan bahwa tidak seperti itu, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa guru itu juga adalah pembelajar, dan pembelajar itu harus membuktikan apa yang dipelajarinya, apa yang diperbuatnya. Jadi sebenarnya kan kita juga engineer gitu kan, seseorang engineer yang menemukan, yang mencari, yang mencari solusi gitu kan, terus juga yang melakukan evaluasi. Nah itu jadi hal-hal yang memotivasi saya untuk melakukan hal yang baru. Dan terus kemudian begini,
saya juga kan tidak puas dengan apa yang ada di buku, di pelatihan. Oh, ternyata modelnya harus seperti ini. Memang tidak terbuka apa dengan hal yang lain. Nah, itulah yang membuat saya harus melakukan hal-hal yang saya pikir saya tidak salah melakukan hal yang baru, karena teori-teori dan model-model yang ada pun awalnya tidak ada, dan itu merupakan karya-karya baru. Nah, siapa yang kemudian menggunakan itu kan sebenarnya akhirnya siapa yang bisa lebih memarketkan gitu kan, bisa memasarkan, memperluaskan itu. Nah, ini jadi setiap guru sebenarnya bisa menjadi inovasi, jadi tidak harus terpaku kepada satu model, tidak terpaku kepada satu produk, tidak harus terpaku pada satu proses gitu kan, bisa memodifikasi karena beda-beda kondisi dan perlu solusi yang tidak sama juga gitu. Lalu apa kendala yang dialami? Ini kendalanya juga ada kendala struktural, ada kendala kultural gitu ya, itu banyak gitu ya. Nah, yang tadi disampaikan oleh Bu Amel itu sebagian kendala struktural gitu kan. Tapi juga kultural juga gitu. Tapi intinya begini. Struktural, kenapa itu tidak bisa disalahkan juga struktural seperti itu? Karena mereka juga ketika menyelenggarakan lomba harus berpedoman kepada panduan yang dari atas. Karena sifat lomba kayak Gupres ini itu dari top down, jadi dari pusat mengeluarkan kebijakan. Birokrasi ya Pak ya berarti. Birokrasi, ya. Walaupun sebenarnya antara tahun yang lama dengan tahun yang berikutnya itu ya katakanlah 80% sama. Ada 20% hal yang unik berbeda. Nah, tinggal di yang berbedanya nanti ditambahkan, dievaluasi gitu. Sebenarnya bisa diantisipasi seperti itu. Tapi ada tapinya nih. Anggaran belum tentu cair sebelum pedoman itu ada gitu ya. Oh iya. Nah, itu ya kita maklumi juga lah. Terus maklumi juga karena kalau itu anggaran tidak cair, maka siapa yang akan menjadi jurinya? Bagaimana jurinya dibayar gitu kan? Nah, itu juga. Iya, betul. Ya. Memang kita juga perlu maklumi itu. Hanya saja memang perlu juga begini, budaya guru melakukan hal-hal yang baik itu haruslah tetap dijaga konsistensi dan harus juga diapresiasi. Masalahnya apa? Kita kan minim apresiasi. Itu apain sih ikut-ikutan dulu? Kamu ikut-ikutan, nah itu juga kan. Iya. Ya, saya sampai begini. Oke deh, Bapak Ibu sekalian, untuk urusan dalam sekolah, ya silahkan. Saya tidak akan ikut serta. Biarkan saya mewakili untuk urusan luar. Jadi saya senang saja kalau saya diutus untuk ikut-ikutan di luar. Gitu. Jadi itu sebenarnya. Yang terakhir misalnya begini. Saya tuh untuk untuk inovasi misalnya, biasanya saya melakukan mind mapping dengan berbagai teknik, gitu kan. Tapi yang terakhir saya harus memakai teknologi, tidak bisa saya tidak menggunakan teknologi. Kebayang saya untuk menggunakan IR dalam pembelajaran PPKN itu menarik sebenarnya untuk augmented realism itu. Ya, persoalan besarnya apa? Saya nggak bisa menggunakan itu. Saya nggak tahu tekniknya seperti apa. Saya tidak mempelajari hal itu, gitu kan? Ini Jadi gini, ketika kita ingin punya gagasan, tapi kita harus mempelajari ilmu yang baru yang membutuhkan konsentrasi, itu tidak bisa. Nah, akhirnya kita tidak melakukan hal itu, biarkan itu adalah serahkan kepada ahli yang memang menguasai hal itu. Tapi konsentrasi kita kemana? Kita buka pintu untuk hal yang baru itu. Silahkan nanti untuk eksekusi yang lain. Maka karena saya mampunya memakai QR code, ya sudah pakai QR code saja, kan paling gampang ya. Iya, betul. Tapi untuk anak-anak, loh Pak,
mana soalnya? Ya itu saya bilang ini, ini ada sebuah kertas, kalian silahkan kerjakan di sini. Pak, mana soalnya? Padahal itu saya printkan QR code. Bingung kan ya, nanti ketika anak-anak, oh ini soalnya nih, kan anak yang paham, nah dia pakai handphonenya QR code, oh ternyata dan QR code itu memang berhubungan dengan dengan form, dengan kuisis, dengan yang lain. Oh ternyata di sana dengan materi di sana. Oh ternyata Bapak ini jadi bertahap gitu. Nah, jadi ada pintu pembuka, ada pintu yang lain. Nah, anak-anak juga gini. Dan terhadap guru-guru juga. Ternyata handphone bisa ya digunakan untuk pembelajaran. Ya iyalah gitu ya. Kan apalagi beberapa tahun kemarin kan kita dilarang membawa handphone ke kelas. Saya bilang gini, saya tidak bisa seperti itu. Ya kalau misalnya handphone bisa ya pakai untuk pembelajaran. Soalnya apa? Gurunya bisa nggak membuat itu perangkat itu untuk pembelajaran, kan itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya guru tidak bisa ya memang jangan. Jadi kalau misalnya mampu ya silakan, gitu kan. Makanya anak-anak memakai handphone, mereka pakai QR code, kemudian muncul materi, kemudian ada bitly, klik bitly, muncul pertanyaan gitu kan. Di sini. Ternyata kemudian ketika setelah selesai muncul hasilnya. Wah, ternyata gitu kan. Ya, itu jadi apa ya? Jadi bagi saya sih menarik. Anak-anak mendapatkan pengalaman yang baru. Tapi justru menjadi gagasannya kalau udah ini pertanyaan saya kan begini. Pembelajaran apa lagi yang harus diperbaharui gitu. Itulah pentingnya membaca hasil-hasil karya inovasi. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru narasumber sekalian karena keterbatasan waktu. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu narasumber sekalian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu audiens sekalian ini? Oh ya, ini ada yang berkomentar di chat, beliau berpikir bahwa akan bercerita tentang menginspirasi murid. Nah, mungkin dari sini dulu ya, Bapak Ibu kita mulai, Bapak Ibu narasumber. Mungkin bagaimanakah cara untuk menginspirasi murid selama pembelajaran? Mungkin bisa dimulai terlebih dahulu dari... Oke, saya deh. Iya, silakan Bapak. Bapak Yayat. Ya, begini. Ini langsung dan tidak langsung menginspirasi itu. Saya sampaikan kepada anak-anak. Anak-anak tahu nggak, Bapak ini udah tua nih, tapi masih ikut-ikutan seperti ini. Tahu, bukan apa-apa. Sampai kapanpun orang bisa berprestasi. Jangan terkungkung dengan usia, dengan keterbatasan. Bapak nggak tidak terlalu banyak hal yang bisa dipahami, tapi kita bisa mempelajari banyak hal gitu ya. Terus yang kedua, dengan saya berhasil misalnya ke tingkat nasional, dan diundang untuk workshop di mana-mana, saya sampaikan ke anak-anak ketika misalnya hadir di dalam workshop itu, saya tunjukkan fotonya. Oke, saya sedikit share ya. Hanya 3 foto lah. Iya, silakan Pak. Iya. Oke, mana ya? Oke, nah misalnya ini lomba inovasi pembelajaran tahun 2019. Ini saya bilang ini di Malang loh, Bapak kesini juga tidak mengeluarkan biaya, ini gratis. Kalau tahun 2018 malah saya di Bali, saya bilang gini ke anak-anak, tahu nggak modalnya apa? 5 box kardus bekas Aqua. Nah, itu sebagai pembelajaran awal yang saya rekayasa menjadi sebuah menara misalnya. Tapi bisa naik pesawat gratis gitu kan. Oh, bisa sih Pak gratis? Iya, kita punya karya gitu kan. Ini dengan juri ya kita kenalan lah dengan penelitiannya. Kemudian setelah inovasi ini ada dampak yang lain. Misalnya saya juga diundang lagi untuk kegiatan simposium guru. Jadi ke anak-anak juga bisa sampaikan bahwa satu kegiatan yang kita mampu berprestasi itu tidak selesai di situ. Penghargaan akan mengalir terus tergantung kita ikhlas atau tidak, serius atau tidak, gitu. Itulah kira-kira.
Oke lah, ini sih yang tadi sudah saya sampaikan. Iya, Mungkin dari saya, terima kasih, yang lain akan menambahkan. ya, mungkin dari Ibu Leoni atau Ibu Siti Amalia akan ingin ada yang menambahkan, silahkan. Mungkin Ibu Siti Amalia dulu mungkin. Oke. Saya menginspirasi murid sama dengan Pak Yayat. Saya share misalnya waktu ke Australia 3 minggu saya nggak ngajar kan. Nah selama 3 minggu itu saya sempat video call waktu itu pakai Skype ya, pakai Skype anak-anak ngobrol gitu. Saya liatin kamar saya seperti apa di Australia seperti itu. Nah ketika sampai saat ini ketika saya ngajar di sela-sela ngajar saya masih suka cerita ke anak-anak. Ibu pernah ke Australia, pertama kali naik pesawat itu gitu. Terus udah gitu kalian caranya ke apa? Kalau pengen ke luar negeri, saya tunjukin step-stepnya, saya tunjukin scholarship yang ada buat mereka. Nah ini kalian masih SMP, kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris bisa nanti ketika SMA itu ada AFS. AFS itu yang pertukaran pelajar. Siswa ya. Iya. Untuk SMA. Kalian kalau misalnya mau kuliah di luar negeri seperti ini, mulai browsing, jangan ngegame terus, saya bilang gitu. Jangan ngegame, mulai pergunakan waktunya. Terus saya juga mencontohkan murid, misalnya ada murid yang juara MTQ atau apa. Kalian jangan melihat, wah keren ya itu juara MTQ, tapi lihat perjuangan sebelumnya, yaitu bertahun-tahun dia belajar ngaji, belajar qiraatinya gitu. Nah, kalian juga bisa mulai dari sekarang untuk kedepannya. Nanti kalian menikmatinya di masa mendatang seperti itu. Iya. Berarti memang secara tidak langsung dengan mengikuti kompetisi seperti ini juga bisa menginspirasi murid gitu ya, Bu? Iya. Ya. Terakhir dari Bu Leoni mungkin, silakan. Iya, menurut saya menginspirasi itu ya saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan gitu. Sebagai guru terutama, guru itu kan sebenarnya pekerjaan yang seperti pekerjaan lain lah. Tapi ketika kita ada di masyarakat, ada di kehidupan online gitu ya, sepertinya guru itu ada cap tersendirinya gitu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu ya kita melayakkan diri bagaimana kita bisa menjadi role model untuk siswa dan juga untuk teman-teman yang lain begitu. Lalu setiap saya membuat sesuatu, apakah itu video, apakah itu poster-poster, pasti saya akan men-share itu, mengepost itu di Instagram saya. Instagram bukan Instagram pribadi saya sih. Jadi saya punya Instagram khusus untuk materi mengajar saya gitu. Jadi lebih bisa menjangkau anak-anak juga gitu. Lalu di samping saya men-share di Instagram saya juga, saya ada satu YouTube channel gitu yang isinya beberapa video mengajar saya. Jadi saya belajar itu semua dari nol gitu ya. Jadi ketika siswa melihat apa yang saya buat dan saya coba untuk memantik itu, saya yakin siswa itu punya skill yang jauh lebih hebat daripada kita, apalagi tentang teknologi informasi gitu ya. Nah, kita menunjukkan sesuatu yang baru aja, saya yakin mereka pasti nanti akan udah kepikiran jauh lebih ke depan gitu daripada kita. Karena memang mereka pasti lebih kreatif lah. Jadi saya hanya mencoba sesuatu hal kecil yang saya bisa membuat sesuatu yang baru dengan harapan mereka akan membuat sesuatu yang lebih lagi. Gitu. Ya, berarti intinya kalau bisa saya simpulkan adalah jangan pernah berhenti belajar begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, kepada Bapak Ibu hadirin sekalian mungkin ada yang ingin ditanyakan langsung kepada narasumber kita. Silahkan Bapak Ibu hadirin sekalian, atau ingin berbagi pengalaman juga diperbolehkan. Oke. Baik. Oh ya, ini ada yang raise hand ya. Silahkan Bapak Sopian MK.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP 3 Bogor. Mau tertarik gitu ya dengan berbagai macam bekal sebetulnya buat saya sebagai guru, di antaranya sebagai guru itu memang tidak melulu keterampilan pedagogik saja, tapi juga butuh hal-hal lain yang menjadi penunjang. Memang waktu dulu saya kuliah tidak pernah diajarin, mungkin ya, apalagi zaman dulu lah, komputer saja masih 486 gitu, belum Pentium, baru Pentium 1 gitu pas awal-awal lulus. Memang menjadi generasi akhir 2000 itu generasi yang mungkin masih jadul gitu ya. Tapi mungkin guru-guru yang sekarang juga teknik-teknik seperti ini mungkin buat saya jadi minder gitu memang. Dengan akselerasi seperti sekarang, betul seperti tadi Bu Leoni ya yang bilang, aduh gimana lagi gitu, konsep ada, keterampilan untuk penunjangnya itu, Pak Yayatun tadi bilang begitu. Mungkin ini ide saja ini, buat yang pernah lomba nih di Inobel mungkin Pak Yayat, saya gini nih, misalnya disampaikan, bagaimana kalau lomba itu dalam bentuk tim gitu, karena sekarang kan musimnya kolaborasi itu, kecakapan abad 21 gitu. Jadi maksudnya tim itu begini, jadi kolaborasi, anggaplah saya guru PPKN begitu kan, bisa kolaborasi dengan guru bahasa Inggris, bisa kolaborasi dengan guru TIK dan lain-lain, sehingga hasilnya itu akan menjadi lebih baik gitu ke depannya gitu. Dan ini pasti hasilnya pun akan selain hasil ininya pun akan luar biasa. Yang berikutnya, Pak Yayat, saya mau nanya ini, kan karya-karya Inobel itu guru-guru terbaik itu udah banyak sekali ya, bertahun-tahun lah. Nah, apakah buku-buku hasil karya itu dimunculkan juga? Misalnya diterbitkan lah, dibukukan gitu. Karena harusnya kalau kebayang gitu, kalau karya-karya itu diterbitkan gitu, terus dibagikan atau misalnya guru bisa baca, sepertinya itu juga akan menambah wawasan buat guru-guru yang tidak mengikuti, tidak hadir gitu. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada saran ya dari Bapak Sofian, bagaimana kalau kompetisi seperti ini dilaksanakan dengan berkolaborasi lewat tim. Oke. Dan tadi ada pertanyaan juga kepada Bapak Yayat, apakah ada dokumentasi berupa buku dari lomba Inobel yang telah diadakan selama ini? Silakan Bapak Yayat. Baik, terima kasih atas masukannya Pak Sofyan. Ini kawan saya yang luar biasa. Terima kasih sarannya. Jadi saya akan mulai begini. Sekarang ini kondisinya sama ya. Kita sebenarnya kondisi kita tidak sedang baik-baik saja sebenarnya sih. Kondisi kita sekarang ini sudah luar biasa berbahaya. Yang pertama, itu potensi learning loss peserta didik itu berapa semester. Yang dimaksud learning loss ini, dengan belajar daring kelas 9 ini, apakah anak-anak kelas 9 sekarang itu benar-benar menguasai kompetensi kelas 9 atau tidak sih? Nah, itu tuh. Kalau tidak, artinya dia ada learning loss 1 tahun atau 1 semester. Nah, jadi itu tantangan ke depan ya, makanya perlu ada inovasi pembelajaran. Terus yang kedua, untuk semua guru dan semua peserta didik ini perlu memberikan motivasi untuk peserta didik. Kondisinya sekarang ini sama di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia.
siapa yang lebih cepat recovery, maka dia akan memenangkan persaingan di masa depan. Nah, kita kan tidak bisa mengatakan santai saja lah anak-anak, kita masih pandemi, kita di rumah saja. Belum tentu anak-anak di negara yang lain santai-santai, dan mereka mungkin dalam waktu 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan sudah menciptakan karya-karya yang luar biasa. Kita juga kaget sebenarnya. Yang namanya teknologi mobil listrik itu sudah banyak dibicarakan. Di Indonesia juga sudah banyak disampaikan. Tapi ternyata, loh kok Elon Musk malah luar biasa berhasil? Apa yang salah gitu kan? Nah, selanjutnya tentang pertanyaan tentang bagaimana hasil karya inovasi yang ada dibukukan. Kementerian Pendidikan memang sudah sebagian itu mengumpulkan dalam jurnal, namanya jurnal didaktika. Ya. Silahkan dicek di online juga, itu sudah masuk OJS ya, online jurnal. Jadi jurnal didaktika dari Dirjen GTK, Dikdes, Pendidikan Dasar. Ini menarik sebenarnya ketika bagaimana kalau inovasi itu melibatkan tim. Ya, silakan. Itu tapi yang punya hajat siapa? Mungkin kita bisa mendorong kepada institusi, apakah IGI bisa mempelopori untuk perlombaan inovasi yang tim? Nah, itu kan juga bisa. Silakan saja untuk dimulai. Silakan untuk dimulai, karena ini juga pasti akan berpengaruh. Tantangan baru pasti ada, hambatan pasti ada, yang tidak setuju juga pasti ada, tapi kan bagaimana kita maju dan fokus untuk kebaikan bersama. Itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Yayat, cukup jelas ya penjelasan dari Bapak Yayat ini. Mungkin satu lagi pertanyaan mungkin. Adakah dari Bapak Ibu hadirin sekalian yang masih ingin ditanyakan kepada Bapak Ibu narasumber kita? Baik, sepertinya sudah cukup jelas ya penjelasan dari Bapak Ibu narasumber kita ini. Sebelum kita tutup, waktunya juga sudah sangat pas pukul 21.00. Sebelum kita tutup, mari kita dengarkan closing statement dari Bapak Ibu narasumber. Dan yang ingin saya tahu, satu hal yang ingin saya tahu ini, kepada Bapak Ibu narasumber sekalian yang telah mendapatkan penghargaan, apa konsekuensi dari seorang juara? Dan silakan kepada Bapak Ibu untuk memberikan closing statement juga. Silakan kepada Ibu Leoni dulu mungkin. Konsekuensi sebagai seorang juara, apa ya? Yang pasti karya kita harus berdampak untuk sekeliling kita. Jangan sampai kita hanya juara aja, tapi kita tidak membawa dampak yang baik gitu untuk sekeliling kita. Terutama untuk siswa yang merasakan manfaat dari media pembelajaran yang kami buat begitu. Lalu bagi saya berada di lingkungan yang suportif, mendukung, saling berkolaborasi, bersinergi itu sangat penting. Jadi ketika kita berada di lingkungan yang mendukung, ketika kita berada di lingkungan yang bisa bersinergi, berkolaborasi dengan baik, itu secara pribadi membuat saya untuk semangat untuk mencoba hal-hal yang baru. Dan terima kasih juga untuk teman-teman saya, rekan-rekan saya di sekolah. Mereka lah inspirasi saya sebenarnya, begitu. Dan sebagai guru kita jangan berhenti belajar. Kalau kita berhenti belajar, ya nanti akan mandek di situ-situ aja. Kita sendiri tidak puas, siswa pun juga akan merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita harus punya idealisme sebagai guru, baik itu bagaimana teknik mengajarnya, metode mengajarnya, dan terutama media pembelajarannya. Jangan sampai kita hanya berpuas diri dengan hal yang itu-itu saja. Begitu, Bu Am. Ya. Itu ya, menarik Bu. Jangan sampai kita berpuas diri dengan yang itu-itu saja. Itu juga, terima kasih. Itu juga pengingat untuk saya. Baik, kepada Ibu Siti Amalia,
apa Ibu konsekuensi dari seorang juara, sekaligus mohon untuk memberikan closing statement untuk webinar kita pada malam hari ini. Ya, konsekuensinya kita harus menjaga diri ya, misalnya di lingkungan sekolah sudah juara macam-macam, tapi kita tidak ada efek ke sekolah, itu juga kita tidak bisa seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada apa-apa, jangan sampai mengumpulkan tugas atau misalnya tagihan sekolah kita terlambat. Kan biasanya kalau misalnya terlambat suka malu ya, kok Bupres begitu sih gitu, udah juara ini kok begitu sih. Nah seperti itu. Nah itu pasti ada yang orang yang berkata seperti itu. Nah jadi kita harus jaga sikap gitu. Itu juga berlaku di tingkat kota, di tingkat provinsi gitu ya. Ketika kita misalnya menjaga teman-teman kita, menjaga pertemanan kita. Jadi kita berteman dengan orang-orang yang juga bersemangat. Misalnya kita nggak bisa nih menulis, nah kita berteman dengan orang-orang yang suka menulis gitu. Kalau misalnya kita berteman dengan orang-orang yang suka selfie, ya kita akan seperti itu gitu. Artinya kita menjaga pertemanan walaupun misalnya kita dianggap sebagai orang yang dewasa ya, guru itu kan pasti udah lulus S1 gitu kan ya, pasti bisa berteman, bisa milih-milih teman, tidak seperti itu juga gitu. Kita juga harus menjaga pertemanan kita gitu. Itu juga untuk menyemangati kita. Seperti itu Bu gitu. Dan satu hal lagi, ketika kita sudah juara, kita harus siap untuk mengabdikan diri ke sekolah tempat kita mengajar gitu. Misalnya kita harus mengasah leadership kita, kepemimpinan kita, dan kita juga harus siap ketika misalnya kita ditunjuk menjadi apa untuk mengembangkan sekolah gitu. Dan itu konsekuensinya gitu. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Amalia. Dan yang terakhir dari Bapak Yayat, kami mohon untuk penjelasan closing statement sekaligus tadi menjawab pertanyaan konsekuensi dari seorang juara. Silakan Bapak. Ya, pasti ya namanya juara sudah ada konsekuensinya, dan sebenarnya tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Leonie dan Bu Amel. Saya mungkin begini saja, itu konsekuensi itu ada yang langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu ada penghargaan, walaupun juga dia ada pertanyaan juga, dia mau menang karena lawannya A, B, C gitu ya. Oke, itu hal yang lain lah. Nah, yang tidak langsungnya ini seorang juara itu sudah mendapatkan pijakan yang baru, yang tadinya kita ada di level yang yang biasa-biasa saja, ternyata sudah ada level pijakan yang baru, dan itu ibaratnya next step ya, level baru. Artinya kita harus masuk membuat tantangan yang baru lagi. Itu. Nah, siapa yang ibaratnya begini? Ketika kita misalnya keluar ada sebuah botol, keluar dari botol gitu ya, ternyata bukan hanya keluar, kita masuk ke botol yang baru lagi, harus mengeluarkan lagi gitu. Jadi artinya kalau mau percaya sih, kompetisi ini terus terjadi setiap saat. Untuk mengasah ini pun akan terjadi setiap saat, tapi jangan lupa bahwa kita berhasil itu juga ada dukungan dari banyak pihak. Jadi tidak bisa meninggalkan semua teman-teman, nggak bisa. Tidak bisa kita maju sendiri tapi yang lain ditinggalkan. Nggak bisa begitu, karena kita menang, kita berhasil, kita seperti ini juga ada peran dari teman-teman, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya begini, peran wali kelas ketika saya memberikan kan kalau namanya persiapan untuk kejuaraan itu harus fokus ya. Nah, mungkin wali kelas juga memberikan semacam dispensasi, oh ya udah silahkan pakai dulu. Nah itu artinya kan secara tidak langsung mendukung saya. Artinya kalau kita mau maju sendiri juga nggak mungkin. Sebenarnya kolaborasi juga, tapi tidak disebutkan kolaborasi. Itu ya, saya kira gitu. Jadi kita tidak, walaupun menang itu secara sosial, sebenarnya kita sangat berhutang kepada teman-teman. Dan itu kewajiban untuk untuk mengembalikan juga ke semuanya. Konsekuensi lainnya,
Ya, kalau jadi juara ya traktirlah teman-teman gitu maksudnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya berarti Bapak jangan pernah berpuas diri gitu ya. Ya. Jangan pernah berpuas diri, jangan di zona nyaman. Cari Intinya tantangan baru. traktir, Bu. Intinya Oh ya, traktir, Bu. betul. Ya betul itu. Sampai Intinya hari ini traktir. belum nyampe ya itu traktirannya. Nah, ditagihnya di sini nih, Pak. Oh, siap. Ya. Nanti mungkin bisa di luar forum ya dilanjutkan masalah traktir ini. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Pembahasan yang sangat menarik dan juga menambah motivasi sekaligus menambah ilmu kita semua. Semoga kita bisa menjadi guru yang bisa memotivasi murid-murid kita juga dan bisa memberikan inspirasi kepada lingkungan sekitar. Baik, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir, kepada Bapak Ibu narasumber, kepada Ibu Ketua IGI Bogor yang telah memfasilitasi webinar pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Dan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti dalam acara webinar ini. Terima kasih. Baik, saya tutup, saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di webinar episode berikutnya di acara ngopi. Saya kembalikan kepada Bapak host, yaitu Bapak Andi Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terima kasih kepada Ibu Amalia sebagai moderator. Baiklah, terima kasih kepada narasumber sudah berbagi informasi, motivasi, dan pengalaman yang sangat luar biasa. Bapak Ibu guru hebat, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara dan syukur alhamdulillah acara berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber yang sangat luar biasa bisa bermanfaat dan menjadi motivasi kita untuk mulai berprestasi. Demikian kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih buat peserta webinar dari luar kota maupun dari Kota Bogor. Rekan-rekan pengurus IGI Kota Bogor, terima kasih banyak dan tidak lupa kepada Dewan Pembina IGI Kota Bogor, Bapak Sopian, terima kasih banyak. Selamat bermalam minggu. Ya, selamat bermalam minggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada sesi foto ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu di. Ya, silakan ada sesi foto. Ya. Ya. Terima kasih sekali sudah hadir. Ada Bu Elizabeth, Bu Fitri, Pak Muhammad Arifin, Ibu Susi, Bu Nyayu Noro, Bu Fida. Tunggu kami hanya diaktifkan. Oke. Bu Lia, traktirannya Bu Lia, Bu Amel. Kita tunggu dulu. Bu Elizabeth, Bu Fitri, mungkin sedang tidak. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, saya masih ada beberapa yang fotonya belum kameranya belum diaktifkan. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan di sesi selanjutnya tetap kita bisa belajar lagi bersama-sama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin. Terima kasih. Pamit. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ruangannya ya. Assalamualaikum. Live.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe.